Hai Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Selamat datang nih di channel Moms Riji. IRT punya dua anak yang tinggal di rumah kontrakan. Seperti biasa teman-teman, aktivitasku sebagai berumah tangga dan ku awali di pagi hari karena masih libur sekolah, jadi aku tidak terlalu awal banget untuk bangun pagi dan aku masih santai. Sekarang masih pukul 7 pagi ya teman-teman. Sekarang ini aku udah berada di sungai dekat dengan kontrakan. Sebelum beraktivitas aku melihat-lihat dulu untuk aliran sungai apakah bersih atau kotor. Karena kalau kotor aku nggak menyuci di sini ya teman-teman. Dan sambil menemani aktivitasku, aku di sini mau membahas tentang hidup minimalis dan sesuai judul yang kubuat adalah cara mengatur keuangan dengan pendapatan yang kecil. Seperti yang kualami ya teman-teman, aku pernah mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan, apalagi kan pemasukan hanya mengandalkan satu orang saja, dan mudah-mudahan aku terbebas dengan hutang, dengan apa hal-hal yang membuat kepikiran dan tidak nyaman ya teman-teman. Karena mengatur keuangan dengan pendapatan kecil atau pemasukan satu orang saja memang tidak gampang ya teman-teman. Sehari-hari kehidupan ini berjalan, bisa saja ada yang tergoda untuk mengeluarkan keuangan yang sebenarnya bisa dihemat, tapi itu nggak bisa kubiarkan lama-lama dan rasa takut untuk menghalangi mencapai kebebasan finansial dalam ibu rumah tangga. Di sini aku akan membahas beberapa langkah mudah dan disiplin untuk bisa hidup nyaman, bebas dari hutang, dan punya tabungan meski pendapatan kecil. Langkah yang pertama yang bisa kita lakukan adalah merancang anggaran bulanan ataupun mingguan, karena ini langkah penting dalam cara mengatur keuangan pendapatan kecil dan mencatat pengeluaran pendapatan. Kita dapat mengidentifikasikan area di mana kita bisa menghemat dan mengalokasikan dana lebih efisien. Aku belajar pengalaman diri sendiri, awal bermula berumah tangga, keuanganku berantakan ya teman-teman. Aku tidak menggunakan metode apapun dan aku sudah belajar untuk hidup minimalis. Makin pelan-pelan aku termotivasi juga dan semakin termotivasi melihat channel YouTube bunda-bunda semua dalam bijak mengelola keuangan dengan secara ditulis dengan metode apapun itu. Jadi aku termotivasi dan terinspirasi juga. Lalu metode yang kugunakan dalam keuangan pendapatan kecil yaitu 50%, 30%, dan 20%. 50% itu kugunakan untuk kebutuhan seperti beli beras, belanja mingguan. 30%-nya itu untuk cicilan rumah, dana darurat, investasi. Dan 20%-nya untuk keinginan dan untuk bayar anak sekolah. Selanjutnya, mengutamakan kebutuhan daripada keinginan adalah kunci cara mengatur keuangan dengan pendapatan kecil, karena ini identifikasi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan transportasi. Seperti tempat tinggalku sekarang, aku masih menyewa ya teman-teman. Begitu masuk pendapatan, aku langsung sisihkan untuk bayar cicilan bulanan untuk sewa rumah tempat tinggal ini. Dan aku berusaha untuk menghindari pengeluaran yang berlebihan pada keinginan yang tidak mendesak. Mudah-mudahan dilakukan dengan disiplin dalam mengelola prioritas dapat menjaga stabilitas finansial meskipun memiliki pendapatan yang kecil. Selanjutnya cara yang ketiga mengelola keuangan yaitu memilih bank yang tepat. Karena ini sangat penting ya teman-teman, pilih bank yang menawarkan rekening itu tanpa biaya bulanan atau potongan dan kita harus pertimbangkan juga bank yang menyediakan untuk transaksi tertentu seperti memiliki banyak ATM dan cabang-cabang mudah diakses dan kita pastikan banyak tersebut memiliki sistem keamanan yang baik seperti notifikasi transaksi dalam perlindungan kartu. Selanjutnya, cara penting dalam mengatur keuangan dengan pendapatan kecil yaitu segera melunasi cicilan dan utang. Karena utang bisa menghambat pertumbuhan finansial jika kita membiarkan terlalu menumpuk dan terlalu banyak. Karena utang ini termasuk beban finansial dan kita bisa kepikiran terus ya teman-teman kalau kita tidak segera untuk mencicilnya dan kita bisa pelan-pelan untuk mengatur keuangan dan lubang yang satu kita tutupin, tetapi kalau boleh kita tidak untuk menggali lubang lagi. Lalu mengutamakan untuk membayar utang yang memiliki bunga yang lebih tinggi terlebih dahulu, supaya kita memiliki lebih banyak sumber daya untuk membangun masa depan keuangan yang lebih kuat.
Nah, tidak terasa ya teman-teman, aku ini udah satu persatu spill untuk bahan-bahan, keperluan di rumah. Aku belanjanya sasetan, belanja di grosir dekat dengan kontrakan. Untuk harga Royco-nya satu papan itu 5.000 dan untuk sabun Lifebuoy-nya satu papan juga 5.000 dan, sampo yang lainnya 4.000. Untuk Superpel itu harga 3.000, Sunlight-nya 2.000, kecap Bango 3.000, ladaku 1.000 dan sabun batang 5.000. Dan itu tidak lupa juga tadi ada, jajannya adik Jia, Bang Rizky, 1.000 gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, masih membahas cara mengatur keuangan pendapatan kecil yang bisa kita lakukan, yaitu menjual barang tak terpakai di dalam rumah. Dalam kebersihan rumah kita menemukan pasti barang-barang tak terpakai lagi yang kita tidak butuhkan, dan itu kita siap untuk menjualnya secara online ataupun offline. Setelah uangnya dari penjualan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau ditabung di masa depan. Karena cara ini cukup efektif dan meningkatkan pendapatan untuk mengoptimalkan pengelolaan gaji pendapatan kecil. Kemudian salah satu cara mengatur keuangan dengan pendapatan kecil yang bisa kita lakukan yaitu dengan mengurangi jajan dan makan di luar ya. Menyediakan makanan di rumah itu lebih hemat dan dapat menghemat banyak uang dalam jangka panjang. Di sini maksudnya bukan berarti kita nggak bisa makan di luar, boleh sih sesekali gitu ya teman-teman. Dan kita membuat jadwal sebagai self reward, yaitu untuk kemenangan pribadi ataupun kemenangan seseorang yang menggapai cita-citanya. Dan kita mengatur jadwal itu untuk merayakan makan di luar bersama keluarga pastinya. Sebagian besar waktu kita bisa konsumsi masakan di rumah jauh lebih hemat dan lebih sehat. Cara ini kita alokasikan lebih banyak uang untuk tabungan atau keperluan penting lainnya karena kita tidak setiap hari untuk makan di luar, itu lebih boros gitu ya teman-teman. Cara penting selanjutnya mengatur keuangan pendapatan kecil yaitu membeli barang bekas yang layak dipakai. Mempertimbangkan untuk mengutamakan membeli barang-barang bekas yang masih berkualitas daripada membeli barang baru. Memilih barang bekas yang layak dipakai, kita dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan sesuai dengan jumlah gaji yang kita terima. Selanjutnya, dalam mengelola keuangan pendapatan kecil yang bisa kita lakukan, memanfaatkan promo ataupun diskon dengan bijak, memantau penawaran khusus, kode promo, dan diskon di toko offline ataupun online. Belanja saat ada big sale atau periode diskon dapat membantu kita menghemat uang pada kebutuhan sehari-hari dan barang-barang lainnya. Memanfaatkan peluang promo dan diskon dapat menjaga keuangan pendapatan kecil tetap sehat dan sesuai dengan gaji yang kita terima. Tetapi tentunya boleh menggunakan promo dan diskon untuk kebutuhan ya. Jangan sampai dengan adanya diskon atau promo ini menjadi alasan kita untuk menjadi lebih impulsif. Dalam mengelola keuangan dengan pendapatan kecil, kita bisa mempertimbangkan untuk berhenti berlangganan layanan yang tidak benar-benar diperlukan, termasuk platform video streaming, langganan majalah, dan lain-lain sebagainya. Dengan menghentikan berlangganan yang tidak esensial, kita dapat menghemat uang setiap bulan dan mengalokasikannya untuk kebutuhan yang lebih penting. Ini adalah langkah cerdas dalam cara mengatur keuangan pendapatan kecil. Lalu langkah krusial dalam mengelola keuangan pendapatan kecil adalah menyiapkan dana darurat. Seperti yang kulakukan metode 50-30-20%. Itu aku alokasikan setidaknya ke dana 30% untuk menyiapkan dana darurat. Ini memberikan perlindungan finansial saat tiba-tiba aku menghadapi dana yang tak terduga seperti ada orang sakit gitu ya teman-teman. Dan memiliki dana darurat yang cukup bisa dapat menjaga stabilitas finansial dan menghindari utang yang membebani. Kemudian, salah satu langkah penting dalam mengatur keuangan pendapatan kecil adalah dengan mencatat dan mengevaluasikan pengeluaran, membuat rincian catatan tentang setiap pengeluaran harian kita, membantu untuk mengklarifikasikan pola pengeluaran, menghindari pemborosan, dan menentukan di mana kita bisa menghemat. Dan memantau dengan cermat dapat mengelola pendapatan kecil secara lebih efisien mencapai tujuan keuangan. There's not much to do when all I can is thinking about. Nah, teman-teman, yang terakhir adalah menjaga kesehatan tubuh karena ini adalah aset berharga dalam mengatur keuangan pendapatan kecil.
Pasalnya, mencegah penyakit dengan pola makan sehat dan rutin berolahraga dapat mengurangi biaya perawatan medis yang mahal. Dengan demikian, beban keuangan akan berkurang dan dapat dialokasikan untuk kebutuhan lainnya. Jadi kan teman-teman, kita selalu untuk menjaga kesehatan dan memastikan keuangan pendapatan kecil tetap stabil. Nah, itu dia teman-teman beberapa cara mengatur keuangan pendapatan kecil yang bisa kita lakukan secara perlahan-lahan dan bertahap. Dan aku di sini masih melanjutkan pembahasan alasan beberapa untuk kita mengetahui dalam mengatur keuangan pendapatan kecil. Yaitu salah satunya kita menjadi lebih bijak dalam menentukan prioritas. Agar kita tidak boros sekaligus tips efektif dalam merencanakan masa depan yang lebih stabil. Dan yang kedua, bisa kita mengontrol pengeluaran. Dan ini kita untuk menahan sesuatu yang lebih penting lagi dalam mengontrol egois kita gitu ya teman-teman. Dan untuk pemahaman yang baik tentang anggaran dan prioritas, kita memastikan setiap uang kita miliki kita gunakan secara bijaksana, membantu mencegah pemborosan dan memungkinkan kita untuk lebih efisien dalam mengelola pendapatan kecil. Lebih lanjut lagi dengan pengendalian yang baik, keuangan pendapatan kita tetap terjaga. Selanjutnya alasan yang harus kita ketahui mengatur keuangan yaitu meminimalkan risiko finansial dengan pemahaman yang baik tentang pengeluaran, tabungan, dan investasi yang bijak yang kita dapat lindungi diri kita dari tekanan finansial yang tak terduga, memberikan keamanan finansial yang lebih besar, dan menjaga stabilitas ekonomi kita. Dengan demikian, mengetahui cara keuangan pendapatan kecil adalah langkah penting untuk menghindari risiko finansial yang bisa merugikan kita di masa yang akan datang. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know. Nah, teman-teman, alasan yang terakhir yang kita harus tahu dalam mengatur keuangan, kita dapat memiliki rencana keuangan yang lebih terarah. Dengan rencana yang jelas, kita dapat mengatur prioritas, pengelola pengeluaran, dan mengalokasikan dana sesuai dengan tujuan finansial kita, membantu mencapai stabilitas finansial dan mencegah keraguan dalam mengambil keputusan keuangan. Oleh karena itu, memiliki pemahaman tentang cara mengatur keuangan pendapatan kecil adalah langkah awal menuju rencana keuangan yang sukses. Amin ya robbal alamin. Demikianlah ya teman-teman untuk informasi cara mengatur keuangan pendapatan kecil yang mudah dan efektif. Meskipun pendapatan kita kecil, tetap bisa mengatur keuangan dengan bijak, dimulai dari membuat anggaran bulanan, memilih bank yang tepat, sampai menjaga kesehatan tubuh. Dan selain itu, kita juga harus memeriksa kondisi keuangan secara rutin supaya finansial kita tetap terkontrol ya. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Oke teman-teman, tidak terasa aktivitasku sekarang udah potong-potong buah nih. Ini ada buah naga dan buah pepaya. Buah pepayanya dikasih sama Uyut dan buah naganya aku beli kemarin sekilo 10.000 dan sisa satu lagi jadi aku potongkan aja. Aku di sini tungguin sama adik Jia dan abang Rizkinya ya. Kemudian di sini aku juga mau menyapa sahabat onlineku. Aku ucapkan terima kasih yang udah mengklik menonton video ini, yang udah mensupport, yang menonton dari awal hingga akhir dan udah membagikan ke komunitasnya. Aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Semoga kalian sukses dan semakin dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan yang baru datang, salam kenal ya. Jika berkenan, tekan tombol subscribe-nya karena aku masih membutuhkan support dari teman-teman semuanya. Akhirnya selesai juga aku potong-potong buah ini dan aku cicip dulu untuk rasanya. Rasanya enak sekali ya teman-teman, segar di siang hari aku makan bersama Abang Rizky dan adik Jianya. Oke teman-teman, aku akhiri sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Maaf bila ada kata-kata salah. Assalamualaikum, terima kasih. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing